Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini masih bisa belajar bersama lah ya. Hingga mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum kita mengawali ya, sesuatu apapun, selalu bismillah dan sholawat ya. Zamannya udah kayak gini, panasnya nikmat sekali. Pokoknya alhamdulillah, kita bandingkan dengan zaman dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada perjumpaan hari ini, saya bersyukur sekali masih bisa membuat konten. Saya harap bisa saling berbagi ilmu dengan musyawarah ya, bukan berdebat. Untuk apa berilmu tapi kalau kita hanya berdebat, saling menyalahkan satu sama lain, buat apa hebat menjadi penguasa tapi hanya menindas yang lemah ya kan? Lebih baik menjadi diri kita yang mengikuti ajaran agama kita atau keyakinan kita kepada Tuhan kita ya kan, karena yang menjamin hidup kita itu hanya Tuhan kita. Yang bisa menjamin selamatnya hidup kita itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaatnya Rasulullah. Makanya setiap hari kalau saya sebagaimanapun ya nikmat sekali. Nafsu ini begitu nikmat, tapi ya bagaimanapun keadaannya selalu istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua ya husnul khotimah. Amin. Amin. Hari ini kita ingin membahas tentang filosofi kupu-kupu. Tahu kan semuanya kupu-kupu ya. Rokokan dulu. Kupu-kupu ini saya amati itu ternyata banyak sekali pelajaran yang luar biasa sekali buat saya, hingga saya tidak menderita atas penderitaan saya, hingga saya mendapat petunjuk apapun keadaan kita, selalulah bersyukur ya. Nomor satu itu ya bersyukur. Nah ini langsung ke poin aja. Ini kupu-kupu ini yang sesosoknya begitu indah, yang perbuatannya begitu mulia, ternyata dulunya itu ulat bulu itu. Sampai petani pun resah karena ulat ini selalu merusak ya, sampai dibilang hama, sampai disingkirkan, sampai ingin dimusnahkan segala macam. Tapi coba kita berpikir, ketika ulat itu berproses menjadi kepompong,
Coba kita amati kepompong itu ya. Kepompong itu hanya diam, terus berpuasa ya, merenung sampai kepompong itu ulet menjadi kepompong itu. Ada yang mati kok karena berpuasa yang begitu lama ya, dengan waktu yang lama itu. Ada yang sampai kepompongnya kering itu kan, sampai hitam, airnya gugur. Tapi ketika kepompong itu berhasil, ternyata kepompong itu mengelupas, keluar sayapnya yang tadinya pengerusak menjadi kupu-kupu yang begitu indah, yang dulunya dijauhi, dihina, ingin dimusnahkan. Ternyata setelah mengalami fase kepompong ini menjadi kupu-kupu yang begitu indah bentuknya, yang begitu mulia perbuatannya, dan di mana-mana dicari kok ya. Tapi ternyata kupu-kupu sendiri hidupnya nggak lama. Mari kita coba renungkan, menghayati perjalanan hidup ulat sampai menjadi kupu-kupu ini. Kesimpulan saya adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun, menyalahkan dirimu ya. Tapi cobalah engkau bertobat, merenung ya kan, berpikir seperti kepompong itu, menahan segala egomu, menahan segala nafsumu, temukan sejatimu, temukan tujuanmu. Hidup itu untuk apa? Kamu harus mengerti diri kamu sendiri. Kamu harus mengerti apa tujuan hidup itu ya kan? Dan hidup itu yang pasti itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok. Apapun jabatan kamu, seberapa banyak harta kamu, seperkasanya hebatnya kamu, semuanya yang pasti kematian kok. Bahwa sesungguhnya kematian itu datang padamu walaupun engkau berlindung di benteng yang kokoh sekalipun ya kan? Yang penting hidupmu beres di hadapan Tuhan kan? Tidak usah menyalahkan siapapun, selalu bagaimana hari ini hidup kita beres di hadapan Tuhan kita kan gitu. Dengan cara apa? Kalau saya ya sholawat, selalu sholawat, agar kelak kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita, kalau nggak bisa merubah apapun ya kita merubah diri kita sendiri aja lah, cukup ya. Saya pun yang mengerti keadaan saya ingin menolong warga Indonesia, masyarakat Indonesia ya kan. Tapi saya sadar saya siapa. Ya udah, saya yang penting hari ini saya beres. Dan Islam itu saya jalankan sepenuhnya dengan tetangga ya rukun, menjalin kerukunan, menjalin silaturahmi. Kalau ada masalah ya dimusyawarahkan. Kalau enggak ketemu ya dikembalikan kepada keyakinan itu. Jika Anda agamanya Islam ya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Karena apa ya, tadi ingat, yang pasti hidup itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah untuk apa kita berdebat, kita menang, kita kalah, kita menangis, kita bahagia, tapi kalau ketika
kematian datang kamu takut. Ya lebih baik bahagia, tapi bahagia yang di jalan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sedih tapi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik menderita tapi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya berpegang teguh kepada syariat, karena ya Nabi terakhir Allah Subhanahu wa taala udah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir gitu. Kalian Anda semua termasuk saya belum tentu benar. Kita cuma bisa berpegang kepada tali syariat ini, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama masih berpegang syariat, ya saya nurut, saya patuh kan kayak gitu. Tapi kalau udah nyeleweng situ, loh, kalau saya mati siapa yang jamin gitu. Logikanya kayak gitu aja lah. Siapapun engkau, penguasa, pemerintah, ulama, DPR, segala macam, saya nurut. Yang penting tidak menyeleweng dari syariat, tidak merugikan satu sama lain, bijaksana dan segala macam. Ya kayak gitu aja. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jihad itu bukan perang yang pakai senjata, tapi jihad itu melawan dirimu sendiri agar selalu terpaut di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, ya, Al-Qur'an dan syariat itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.